Wadidaw, One Piece chapter 1063 sudah keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan cover story lanjutan petualangan Germa Double Six di Whole Cake Island. Nah, di cover story kali ini kita bisa melihat lebih dalam Pulau Kakao yang membeku sebelumnya. Terlihat salah satu komandan manis mantan Yonko Big Mom, yaitu Charlotte Cracker, membeku dan menjadi es. Di sampingnya ada Charlotte Brule yang menangis sambil terbayangkan adiknya, yaitu Charlotte Pudding, yang nampaknya telah dibawa pergi atau diculik. Untuk tersangkanya, secara pribadi aku menduga itu adalah Aokiji alias Kuzan, yang mana alasannya karena pulau yang membeku. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia? Sekelas komandan Yonko dibuat tak berdaya, seperti yang pernah dia lakukan pada Daimon Zos. Dan hilangnya puding serta kaitannya perburuan One Piece oleh Kurohige ini juga menambah alasan kuat jika Kuzan memang dikirim ke Whole Cake Island untuk tugas tersebut. Bagaimana menurutmu, Leo? Masuk ke cerita. Melanjutkan chapter sebelumnya, Luffy, Chopper, dan Bonnie terlihat kekenyangan dan menjadi gemuk karena banyak memakan makanan yang diciptakan alat canggih milik Dr. Vegapunk. Trio konyol terbentuk. Jinbe ada di sana juga dan sedang berbicara dengan salah satu Vegapunk yang dikonfirmasi Oda Sensei dengan nomor 05. Sebelumnya dibuat nomor 06 dan ini banyak membuat kerancuan. Dia memperkenalkan diri dengan nama Atlas, namun tulisan di bajunya Punk 06. Padahal dalam penjelasan CP0, Atlas itu adalah Vegapunk dengan seri Punk 05. Selain itu, hal lain yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei adalah Seraphim Kuma yang sebelumnya warna rambutnya berwarna hitam, namun kini berwarna putih. Berlanjut, terjadi perbincangan antara Jinbe dan Atlas Punk 05. Di sana kita juga bisa melihat sebuah robot anjing yang sedang memakan sampah dari trio konyol. Nampaknya si anjing ini bertugas sebagai pembersih sampah ya, Leo. Kemudian setelah itu, Vegapunk Atlas Punk 05 pergi meninggalkan Luffy, Jinbe, Bonnie, dan Chopper. Luffy dan Atlas saling melambaikan tangan, dan kita bisa melihat tubuh Luffy kembali langsing setelah sebelumnya menjadi obesitas. Kemudian setelah itu, petualangan Luffy, Jinbe, Bonnie, dan Chopper berlanjut. Mereka memperhatikan orang-orang yang melintas dengan gaya pakaian ala-ala pulau tersebut atau pakaian masa depan. Dan setelahnya, Luffy mendapatkan pakaian yang terlihat futuristik ala Oda Sensei dengan sepatu unik dan baju seperti duster bertuliskan SSG, lengkap dengan pelindung telinga dengan antena dan juga sarung tangannya. Cukup unik sih baju Luffy kali ini. Luffy menunjukkan tempat di mana dia mendapatkannya. Ada sebuah tempat dengan tulisan Passion, dan setelah itu Jewelry Bonnie muncul dengan setelan ala-ala Astro Boy, Leo. Yah, dengan sedikit anu. Ada tulisan VP di dadanya, sepertinya singkatan dari Vegapunk. Lalu ada Chopper dengan setelan futuristiknya juga, sementara Jinbe malah dengan baju ala Hawaii atau pantai, tapi semuanya dengan penutup telinga dan dengan antena. Berlanjut, Kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memantau situasi dari atas sebuah bangunan sambil menikmati sepotong pizza. Luffy merasakan adanya suatu ancaman, dan setelah itu kita bisa melihat sesosok polisi dari pulau tersebut dengan tubuh pacifista Bartolomeu Kuma. Sosok pacifista polisi pulau tersebut menemukan keberadaan Luffy, Jinbe, Bonnie, dan Chopper, seperti yang ia lakukan pada Luffy saat kejadian di Pulau Sabaudi setelah masa time skip. Berlanjut, laser tiruan milik Kizaru keluar dari mulutnya dan menyerang Luffy dan kawan-kawan. Ledakan besar terjadi, namun mereka masih dapat selamat. Luffy dan Jinbe sudah bersiap dengan kuda-kuda masing-masing sambil menghindari efek ledakan. Sementara Jewelry Bonnie terkejut melihat sosok yang menyerang mereka, karena sosok pacifista polisi tersebut adalah sosok dengan perwujudan ayahnya, yaitu Bartolomeu Kuma. Kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dan pacifista tersebut mencoba saling menyerang. Satu dengan laser dari telapak tangannya, dan satu dengan tinju raksasanya. Namun sebelum saling berbenturan atau Luffy berhasil menyerang pacifista polisi tersebut, Jewelry Bonnie melancarkan tendangan telak kepada Baka Sencho dan membuat keduanya sama-sama terjatuh dan terhempas.
Sinar laser pacifista polisi meledak, namun keduanya masih selamat. Dan saat pacifista polisi tersebut mencoba mengeluarkan laser dan mengarahkannya pada jewelry Bonnie, Bonnie hanya bisa menatapnya dengan linangan air mata. Dia hanya terdiam, bersimpuh tak melakukan apapun. Luffy, Chopper, dan Jinbe memintanya pergi atau menghindar sambil berteriak. Namun kembali, jewelry Bonnie hanya terdiam dengan teriakan dan linangan air mata. Dia terbayang sosok ayahnya saat menggendongnya yang kala itu masih anak-anak. Sinar laser dari mulut pacifista polisi bergerak cepat menuju jewelry Bonnie. Dan di saat yang bersamaan, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, bergerak berlari ke arah jewelry Bonnie dalam upaya untuk menyelamatkannya. Setelah itu terjadi ledakan, namun nampaknya itu di tempat yang berbeda karena tampilan pulau yang meledak terlihat berbeda dengan pulau masa depan Dr. Vegapunk atau Pulau Egghead. Sedikit kembali membahas nasib jewelry Bonnie, tentunya dia pasti selamat, apalagi kapten tercinta kita sudah bergerak ke arahnya saat laser pacifista polisi ditembakkan. Dengan kecepatannya dan dengan kekuatannya saat ini, tentunya kapten tercinta kita pasti akan bisa menyelamatkan jewelry Bonnie. Kalaupun terkena dengan predikat sebagai salah satu supernova dan juga generasi terburuk, jewelry Bonnie tentu tidak semudah itu akan mati oleh serangan laser sebuah pacifista. Kemudian berlanjut dan berpindah ke suatu tempat di lautan dunia One Piece. Terjadi ledakan dan menciptakan cipratan air yang besar. Di dekatnya ada sebuah rakit yang tidak asing bagi kita. Itu adalah kapal bajak laut milik Yonko tergelap, Kurohige, alias Marshal Detach. Kita juga bisa melihat sebuah kapal selam, kapal selam Polar Tank milik bajak laut Hati. Bajak laut Kurohige sedang menyergap Trafalgar di Waterloo bersama krunya di tengah laut. Kurohige membawa Zeus Burgess, Pan Augur, Doki, dan sang kuda Stronger. Semuanya memiliki kekuatan buah iblis. Doki dengan buah iblis Siku no Mi yang membuatnya dapat menginfeksi orang dengan sebuah penyakit. Siku adalah kata yang diucapkan dalam bahasa Jepang untuk sakit. Doki menggunakan kekuatannya untuk mengubah Lao menjadi wanita sesaat. Namun Lao menggunakan hakinya untuk mematahkan kekuatan penyakit milik Doki. Lao mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan kekuatan buah iblis. Dia juga mengatakan bahwa dia belajar banyak dari pertempurannya melawan Kaido dan juga Big Mom. Kita bisa melihat Penguin juga berubah menjadi wanita karenanya. Bagi yang kebingungan, kenapa penyakit yang dikirim Doki kok bisa merubah seseorang menjadi seorang wanita? Ini informasi dari adikku yang bernama Ahmad Khairil Fitra. Doki menggunakan penyakit kejiwaan yang bernama gender dystopia, yaitu penyakit kejiwaan di mana si penderita tidak nyaman dengan gendernya sendiri. Contohnya, seseorang bernama Gani Mulyana lahir sebagai pria, namun Gani Mulyana tidak nyaman karena Gani Mulyana merasa identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang sudah bawaan atau ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa saat lahir, atau karakter fisik terkait dengan jenis kelaminnya. Lalu Gani Mulyana karena merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminnya sebagai pria, mengubah atau merasa dia lebih nyaman dengan jenis kelamin yang berbeda dengan miliknya saat ini. Jadi yang Doki gunakan adalah penyakit kejiwaan Yale, dan yang diserang adalah seorang dokter kematian. Mantap. Berlanjut, Trafalgar di Waterloo bersama krunya melarikan diri ke pulau terdekat. Namun Van Augur menteleportasi Burgess terlebih dahulu ke tempat tersebut. Van Augur menggunakan kemampuan buah iblis Wafu Wafu no Mi yang bisa memindahkan orang atau teleportasi. Wafu adalah kata yang diucapkan orang Jepang untuk warp. Zeus Burgess tiba di hadapan Lao dan krunya. Kemudian Burgess mengangkat seluruh gunung dan melemparkannya ke arah mereka. Zeus Burgess dijelaskan memiliki kemampuan buah iblis Riki no Mi yang membuatnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Apa kira-kira ya buah iblis milik Burgess ini? Dan akhirnya dia jadi Devil Fruit user juga ya Leo, setelah terakhir berjuang mendapatkan merah-merah Nomi di Dressrosa. Kembali ke cerita, bongkahan gunung yang mengarah ke Lao dan krunya
dipindahkan dengan kemampuan teleportasi kekuatan dari buah iblisnya. Kemudian dikonfirmasi, sang kuda milik Doki yang bernama Stronger adalah pengguna kemampuan buah iblis Uma Umanomi Mythical Zoan model Pegasus. Nah, buah iblis Pegasus asli muncul ya Leo, jika sebelumnya ada Pegasus milik Gunfor di Pulau Langit yang merupakan seekor burung yang memakan buah iblis kuda, sehingga sayap burungnya membuatnya terlihat sebagai kuda ala-ala Pegasus. Doki tiba di pulau dengan mengendarai Stronger, dan Yonko Kurohige ada di atas mereka berdua. Kurohige muncul di hadapan Trafalgar di Waterloo dan bertanya-tanya siapa dari 3 kapten yang meninggalkan negeri Wano Kuni yang akan berpapasan dengannya terlebih dahulu. Di halaman terakhir, Kurohige dan Trafalgar di Waterloo siap untuk bertarung. Kurohige berkata, "Kaido pasti memiliki salah satunya, jadi aku akan mengambil semua rod poneglyphmu." Kemudian Lau menjawab, "Baiklah, pemenang mengambil semua." Mantap. Solo melawan skuad Leo, abaikan kru dari Trafalgar di Waterloo. Haduh, beban semua. Bantuin apa coba? Semogalah mereka akan mengejutkan kita semua di chapter selanjutnya dan turut serta membantu kapten mereka menghadapi Kapten Titans bajak laut Kurohige yang ada di TKP. Bahkan ini hampir semuanya adalah member lama dari bajak laut Kurohige. Menarik menunggu bagaimanakah Trafalgar di Waterloo akan berhadapan dengan Yonko Kurohige. Jujur tak sabar menunggu minggu depan. Semoga masih berlanjut atau tidak dialihkan ke cerita yang lain. Dan cerita selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.